90 hari menuju gelombang baru Moto3. Sisa 90 hari sebelum roda pertama Moto3 2026 menyentuh aspal panas Buriram, Thailand. Tapi bukan sekedar balapan biasa, ini adalah momentum kebangkitan Asia. Indonesia menurunkan talenta emasnya, Veda Ega Pratama. Balapan perdana digelar 1 Maret 2026 dan semuanya sudah mengerucut jadi satu fakta besar. Dunia sedang menunggu debut bocah Gunung Kidul ini. Veda bukan sekedar rookie, dia datang membawa reputasi sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup, juara balap Asia, dan sekarang kartu truf Honda Team Asia. Semua mata tertuju ke satu hal, apakah dia siap membongkar dominasi Eropa di kelas Moto3? Kalau melihat semangatnya di tes Jerez, jawabannya bisa jadi ya dan lebih cepat dari dugaan. Tapi kita belum selesai, justru disinilah cerita mulai bergejolak. Daftar 24 gladiator Moto3 sudah terbentuk. Moto3 2026 resmi mengusung 12 tim, masing-masing menyodorkan 2 pembalap terbaik. Total 24 rider siap memperebutkan podium demi podium selama 22 seri penuh. Dari KTM, Honda, Gas-Gas hingga Leopard Racing, semuanya menurunkan kombinasi pembalap muda berbahaya dan ex-juara dari Junior GP maupun Rookies Cup. Brian Uriarte, sang juara ganda 2025, langsung ditempatkan di tim kuat Red Bull KTM Ajo. Sementara nama-nama lama seperti Joel Kelso dan Adrian Fernandez siap mempertahankan dominasi. Tapi di tengah nama-nama mentereng itu, muncullah satu anak muda dari Asia Tenggara yang bikin banyak orang gelisah, Veda Pratama. Bukan sekedar numpang lewat, dia langsung disiapkan jadi senjata utama Honda. Ini bukan main-main, KTM pun mulai panas dingin. Rivalitas Asia dari Honda ke KTM. Bukan hanya Veda yang membawa bendera Asia Tenggara. Malaysia juga mengirimkan ujung tombaknya, Hakim Danish. Pembalap ini akan bergabung bersama Ryusei Yamanaka di Frinsa MT Helmets MSI. Artinya, Asia Tenggara akan menyaksikan duel klasik Indonesia versus Malaysia, Honda versus KTM. Veda disandingkan dengan Zen Mitani dari Jepang, keduanya mewakili Honda Tim Asia. Ini bukan hanya sekedar rekrutmen, ini adalah strategi regional yang sengaja disusun untuk menjebol dominasi Barat. Duo Mitani Veda dipasang seperti proyek jangka panjang Honda. Tapi di seberang pedok, Danish dan Yamanaka siap mengacak-acak rencana itu. Pertarungan antar negara makin panas, rivalitas antar tim makin keras, dan sorotan media bukan cuma ke Eropa lagi, tapi ke Asia yang sedang menggeliat. Uriarte and Carpe, duet pemusnah dari KTM. Jangan salah, KTM datang ke Moto3 2026 dengan formasi monster. Brian Uriarte, sang juara Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2025, langsung jadi ujung tombak. Tapi dia tak sendiri. Di sampingnya ada Alvaro Carpe, pembalap muda Spanyol lain yang haus kemenangan. Red Bull KTM Ajo tahu apa yang mereka incar, kemenangan dari awal musim. Kombinasi dua pembalap ini bukan cuma berbahaya, tapi nyaris sempurna. Uriarte dikenal agresif dan pintar membaca slipstream. Carpe punya gaya bersih dan konsisten. Tapi teka-teki muncul ketika salah satu target lama KTM, Veda Ega Pratama, justru membelot ke Honda. Padahal rencana awal mereka adalah menyatukan Uriarte dan Veda. Mimpi itu gagal, tapi dendamnya belum padam. KTM masih mencari celah untuk merebutnya kembali. Tes Jerez hari pertama, Veda masih meraba. Sirkuit Jerez 24 November 2025. Hari pertama tes resmi Moto3 jadi panggung awal para rookie unjuk gigi. Veda Pratama datang tanpa pengalaman balap Moto3, tapi dia tidak canggung. Dengan motor Honda NSF 250 RW, warisan dari Taiyo Furusato, Veda langsung mencatatkan waktu 1:46,323. Cukup solid, tapi belum mencolok. Dia berada di posisi ke-8, kalah dari Adrian Fernandez, Joel Kelso, dan Brian Uriarte. Banyak yang menyangka itu batasnya, tapi komentar dari teknisi Honda mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia belum pakai semua mapping, kami tahan beberapa fitur. Veda belum membuka semua senjatanya. Hari pertama memang seperti awalan maraton, bukan sprint, tapi yang terjadi di hari kedua langsung mengubah persepsi paddock.
Tes JRS hari kedua, salib Uriarte. Hari kedua tes JRS, Veda datang bukan untuk menyesali, dia datang untuk menyerang. Lap time-nya langsung turun drastis jadi 1:45,432, lebih cepat 0,891 detik dari hari sebelumnya. Dan bukan cuma naik posisi, dia lompat ke P5. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, dia resmi mengungguli lap time Brian Uriarte. Rider KTM yang digadang-gadang jadi Golden Boy 2026 justru dikalahkan oleh rookie Asia. Disinilah mulai terdengar bisikan dari paddock KTM, kita salah biarkan dia lepas. Di Honda tim Asia, wajah-wajah optimistis langsung terpancar. Ini bukan Veda yang gugup, ini Veda yang siap tarung. Dan bagi KTM, ini alarm dini. Mereka sadar, bocah yang mereka incar, kini justru bisa jadi ancaman terbesar musim depan. Motor warisan Taiyo Furusato, beban atau senjata? Motor yang dipakai Veda bukan sembarangan. Ini adalah tunggangan Taiyo Furusato, rider Jepang yang sukses mencetak hat-trick podium dalam 3 race terakhir Moto3 2025. Honda NSF 250 RW berkapasitas 250 cc, tenaga 60 HP, punya karakter agresif tapi stabil. Tapi itu juga berarti ekspektasi tinggi langsung menimpa Veda. Mampukah dia meniru jejak Furusato atau bahkan lebih jauh melewatinya? Tentu adaptasi tetap jadi tantangan. Dari balap KTM di Red Bull Rookies Cup ke motor Honda di Moto3, transisinya tajam. Tapi jika dilihat dari progres di JRS, Veda bukan hanya cocok, dia seperti langsung menyatu. Dan inilah yang bikin Honda makin yakin dan KTM makin menyesal. KTM, Honda, dan drama waktu di tes JRS. Tes JRS bukan sekedar pemanasan, ini medan psikologis. KTM mendominasi dengan kecepatan awal. Fernandez, Cruces, Carpe, dan Rios masuk daftar tercepat. Tapi satu nama muncul diam-diam, Joel Kelso dari GRY Mlav Racing, pembalap Australia yang diam-diam menyusup ke puncak dengan lap time 1:44,785. Namun sorotan justru mengarah ke pembalap Asia yang menyelinap masuk 5 besar, Veda Ega Pratama. Sementara semua fokus ke bintang Spanyol dan Australia, bocah Indonesia ini membuat strategi Honda terlihat bekerja. Dan KTM mulai sadar mereka harus bertindak sebelum ancaman dari tim Asia makin tak terbendung. KTM masih ngotot rekrut Veda, rencana rahasia. Diam-diam tapi serius, KTM belum menyerah. Mereka tahu Veda adalah celah masa depan yang tak bisa mereka biarkan berkembang di tangan Honda. Sejak Red Bull Rookies Cup, KTM sudah memantau progres Veda, bahkan sempat mengajukan proposal resmi ke Astra Honda Racing Team. Rencana mereka jelas, padukan Uriarte dan Veda jadi duo tak terkalahkan. Tapi Honda menolak, Veda juga memilih tetap setia. Kini, setelah melihat lap time-nya di JRS, KTM mulai aktif lagi. Rumor menyebut mereka sedang menyusun rencana jangka menengah, bukan 2026, tapi mungkin 2027. Apakah mereka akan menunggu kontrak Veda habis atau menyusup lewat tim satelit? Honda vs KTM, akan ada perebutan terbuka? Semua kembali ke satu hal, Veda sudah bikin kegaduhan bahkan sebelum debut resminya di Moto3. Tes JRS cuma permulaan, tapi efeknya sudah terasa. Honda tentu tidak akan tinggal diam. Mereka tahu KTM punya dana, jaringan, dan kepentingan. Tapi Honda punya loyalitas dan sejarah panjang membina Veda. Inilah yang akan jadi pertarungan menarik, bukan cuma di lintasan, tapi di balik layar kontrak. Jika Veda terus bersinar, tawaran akan terus berdatangan. Tapi pertanyaannya, akankah Veda tetap bertahan bersama Honda atau suatu saat akan menggebrak dengan warna oranye khas KTM? Jawabannya mungkin belum sekarang, tapi pertarungan ini baru saja dimulai.